Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Kusnul Fatona selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Albara Frizalsyah dengan nomor induk mahasiswa 29230. Saya berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Otomotif. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 materi. Materi yang pertama yaitu ada partikel, yang kedua ada angka dan bilangan, yang ketiga ada tanda titik koma, kemudian yang keempat itu ada tanda pisah. Oke, baik, mari kita mulai untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tentang partikel. Apa sih partikel itu? Nah, di sini definisi partikel merupakan kelas kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki arti leksikal. Nah, artinya ini kan rumit. Jadi kita bisa sederhanakan partikel itu jadi kita itu bisa menyederhanakan kata-kata ini menjadi sebuah definisi yang lebih singkat lagi, yang lebih gampang dimengerti, yaitu definisinya partikel merupakan suatu kata yang diserangkaikan dengan kata yang mendahuluinya. Nah, kemudian umumnya partikel itu terdiri dari 4 partikel. Yang pertama itu ada partikel lah, yang kedua itu ada partikel kah, yang ketiga itu ada partikel pun, kemudian ada juga partikel per. Nah, bagaimana sih kira-kira pemakaiannya ketika kita sedang menggunakannya saat melakukan mengetik ataupun apapun itu? Oke, mari kita lihat. Yang pertama itu partikel lah. Nah, partikel lah harus ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Nah, seperti yang definisi yang saya sebutkan tadi, partikel lah di sini harus ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Di sini ada contoh. Saya memiliki contoh yang pertama yaitu seperti ini. Penyebab kekalahan Manchester United saat menjamu West Ham United di Stadion Old Trafford adalah Harry Maguire. Para supporter mengkambing hitamkan Harry Maguire karena dialah satu-satunya yang melakukan blunder saat sedang menjaga striker West Ham United saat berada di depan gawang Manchester United. Nah, pada partikel lah yang saya gunakan untuk contoh di sini yang saya ambil adalah kata dia. Dia di sini mengacu pada Harry Maguire. Nah, jadi saya menulis partikel lah ini diserangkaikan. Jadi seperti ini. Para supporter mengkambing hitamkan Harry Maguire karena dialah satu-satunya yang melakukan blunder saat sedang menjaga striker West Ham United. Oke. Pak, jadi untuk partikel lah sendiri ini udah cukup jelas ya. Nah, oke, yang kedua kita akan masuk ke pembahasan partikel yang kedua yaitu partikel K. Nah, partikel K juga ini sama definisinya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu. Jadi partikel K ini juga ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Nah, contoh di sini yaitu seorang polisi sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah desa yang berada di Kecamatan Enfield. Polisi berspekulasi siapakah tersangka kasus pembunuhan tersebut sebab pelaku sangat lihai dalam menghilangkan jejak kasus pembunuhan tersebut. Nah, di sini yang saya contohkan di sini itu saya merangkai partikel kah dengan kata siapa. Jadi di sini kata siapa itu merujuk kepada polisi tersebut. Dia nih masih berspekulasi nih kira-kira siapa yang melakukan pembunuhan tersebut. Oke, cukup jelas ya kawan-kawan. Nah, kemudian ini yang ketiga, partikel pun. Nah, partikel pun di sini tuh harus ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Nah,
Partikel pun ini memang ditulis atau dinyatakan harus terpisah dengan kata yang mendahulunya. Namun, partikel pun ini memiliki kekhususan tersendiri, yaitu terkadang dalam kondisi tertentu partikel pun ini juga dia bisa ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Nah, kira-kira apa sih partikel pun yang bisa ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya? Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu yang ini. Yang partikel pun ini saya memiliki contoh. Yang pertama, Arsenal disebut tidak akan meraih gelar juara apapun saat ini, bahkan jika dilatih oleh Antonio Conte sekalipun. Nah, pada contoh yang ini saya menuliskan atau menyatakan kata partikel pun itu di kata apa. Jadi di sini saya memisahkan antara kata dengan diksi apa dengan pun ini ditulis secara terpisah. Kemudian ada pula contoh yang kedua. Contoh yang kedua tuh seperti ini. Kuliah dimanapun, di jurusan apapun, tidak menjamin lulus bisa langsung kerja di tempat sesuai yang kita bayangkan. Nah, di sini juga tuh penulisan partikel pun itu juga di sini tuh dipisah karena ya memang seperti definisi yang tadi itu partikel pun harus ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Nah, di sini saya menuliskan partikel pun itu dipisah pada kata diksi di mana dan di jurusan apapun. Oke. Kemudian untuk contoh yang berikutnya, dalam kondisi apapun kita harus tetap kompak. Nah, di sini juga saya sama menulis partikel pun dipisah dengan kata yang mendahulunya. Namun, partikel pun ini juga dia itu memiliki suatu kondisi di mana partikel pun boleh ditulis serangkai dengan kata sebelumnya. Mohon maaf, saya ulangi. Kata partikel pun memiliki kondisi di mana dia itu boleh diserangkaikan dengan kata yang mendahulunya. Sebelum kita memasuki pembahasan tersebut, kita bahas dulu yaitu partikel per. Oke, kemudian yang keempat itu ada partikel per. Nah, definisi partikel per itu, partikel per harus ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Oke, berarti masih tetap sama ya teman-teman. Jadi partikel per ini harus ditulis secara terpisah dengan kata yang mendahulunya. Oke, kita lihat ke contoh. Contoh, para atlet masuk satu persatu ke dalam lapangan untuk memulai pertandingan. Nah, di sini partikel per itu ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Jadi di sini tuh kayak lebih kayak seperti memerinci. Jadi ada sebuah atlet yang akan masuk ke dalam lapangan untuk mulai pertandingan secara satu persatu. Nah, meskipun masuknya ini satu persatu, tapi ya nantinya dia bisa bermain secara tim atau apapun. Namun, secara konteks satu persatu ini dia masuk dalam lapangan secara bergiliran gitu. Nah, kemudian untuk yang contoh kedua itu ada contoh para partisipan dipersilakan masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Nah, di sini partikel per juga, partikel per yang sama saya tulis terpisah dengan kata yang mendahulunya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kemudian untuk partikel per yang contoh selanjutnya yaitu seperti ini. Harga kain itu harganya 50.000 per meter. Nah, di sini juga untuk penulisan kata per meter ini juga umumnya ditulis secara terpisah karena balik lagi ke definisi yaitu partikel per harus ditulis terpisah dengan kata yang mendahulunya. Oke, sampai sini oke ya. Baik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan suatu kondisi partikel pun bisa ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Nah, oke, mari kita simak. Partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung umumnya ditulis secara serangkai. Nah, di sini jadi tuh partikel pun yang bisa ditulis serangkai merupakan partikel yang
merupakan unsur kata penghubung yang umumnya ditulis secara serangkai. Nah, jadi kalau misalkan kata sebelumnya ini merupakan unsur kata penghubung, nah nanti partikel pun ini bisa ditulis diserangkaikan dengan kata yang mendahulunya. Nah, untuk untuk partikel pun yang bisa diserangkaikan ini, ya dia terdapat 11. Nah, apa aja sih 11 partikel pun itu yang bisa ditulis secara serangkai dengan kata yang mendahulunya? Nah, saya di sini sudah memberikan contoh. Nah, contohnya itu terdiri dari 2 ABKMS ditambah 1W. Nah, apa sih 2 ABKMS 1W ini? Jadi, untuk yang 2A-nya itu terdiri dari adapun dan ataupun. Nah, terus kemudian yang 2B yaitu bagaimanapun dan biarpun. Nah, yang ketiga itu ada 2K. 2K itu kalaupun dan kendatipun. Terus ada 2M. Nah, oke, sampai 1W, yaitu 1W itu walaupun. Nah, yang sudah saya sebutkan barusan tadi itu umumnya untuk penulisan partikel pun itu diserangkaikan dengan kata yang mendahulunya. Oke, baik. Kita akan mengambil contoh untuk beberapa contoh kalimat yang menggunakan partikel pun serangkai dengan kata yang mendahulunya. Oke, yang pertama, postur tubuhnya itu kecil, layaknya anak-anak usia sekolah dasar, walaupun usianya sudah 17 tahun. Nah, di sini partikel pun itu ditulis secara serangkai dengan kata yang mendahulunya, yaitu kata walau. Kata walau di sini merupakan unsur kata yang bisa diberi penghubung. Jadi seperti yang tadi ini tuh, 1W walaupun, jadi di sini partikel pun ditulis serangkai. Nah, kemudian contoh yang kedua, meskipun memiliki banyak aktivitas di luar kampus, Rizal tetap bisa mempertahankan prestasi akademiknya dengan baik. Nah, di sini juga penulisan partikel pun ini diserangkaikan ya teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, di sini tuh meskipun itu ya dia termasuk dari yang sudah saya jelaskan tadi, dia itu termasuk di dalam 2M. Jadi, partikel pun itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kemudian, yang contoh berikutnya itu, bagaimanapun caranya pada semester ini, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-citaku. Nah, ini juga kasusnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Jadi, cukup jelas ya penjelasannya. Nah, oke, baik. Selanjutnya, yang materi kedua itu kita akan membahas tentang angka dan bilangan. Nah, penulisan angka dan bilangan ini pada umumnya memiliki dua kondisi. Yang pertama itu ada kondisi ditulis dengan huruf, dan kondisi yang kedua itu ditulis dengan angka. Nah, dari kedua kondisi tersebut, dia itu memiliki persyaratan. Persyaratannya itu dapat ditulis dengan huruf jika dapat dinyatakan dengan satu huruf, satu atau dua kata. Nah, untuk contoh penggunaan yang dapat ditulis dengan satu atau dua kata tuh seperti ini, teman-teman. Contoh, Reza sudah membaca lebih dari 15 buku filsafat dalam 1 minggu. Nah, di sini angka 15 kan masih bisa ditulis atau dinyatakan secara dua suku kata. Nah, jadi di sini kata 15 itu kita bisa tulis dengan bilangan, dengan huruf gitu, bisa dinyatakan dengan huruf. Kemudian sama juga nih yang di bagian 1 minggunya ini. Jadi dia itu karena kita menyebutkan satu itu kan berarti masih satu suku kata. Nah, di sini tuh dia masih bisa termasuk nih dengan definisi yang tadi, dengan persyaratan yang tadi, yaitu dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata. Oke, jelas ya teman-teman. Nah, kemudian yang persyaratan kedua yaitu bilangan tersebut terletak di awal kalimat. Nah, seperti apa sih contohnya itu? Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman. Nah, 10 orang
Nah, kan ini 10 orang di sini tuh dia masih satu suku kata. Nah, kalau misalkan dia itu menyebutkannya sudah satu suku kata, kemudian dia posisinya itu menyebutkannya di kata-kata awal gitu istilahnya untuk memulai suatu kalimat. Nah, jadi di sini kita tuh harus menulisnya dengan kata 10. Oke. Jadi kalimatnya itu bisa seperti ini. 10 orang mahasiswa program studi teknologi rekayasa otomotif sedang mengikuti seleksi wawancara penelitian di laboratorium kampus. Oke, mantap ya teman-teman. Nah, oke, terus kemudian persyaratan yang selanjutnya itu angka dengan bilangan besar bisa ditulis dengan sebagian dengan huruf supaya bisa jadi gini, yang persyaratan selanjutnya itu jadi dia itu bisa ditulis sebagian itu menggunakan angka atau bilangan. Nah, terus kemudian yang sebagiannya itu juga dia bisa ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau sebuah kata gitu. Jadi tujuannya di sini tuh untuk mempermudah lah istilahnya. Kan di sini kalau misalkan kita nulisnya misal nominalnya itu uang 2 triliun. Nah, kalian bisa bayangin tuh kalau misalkan kita nulis 2,0000 bila semakin banyak itu kan istilahnya jadi kurang efisien. Jadi di sini kita bisa menulisnya dengan sebagiannya itu. Jadi Rp 2 triliun dengan tulisan triliun. Nah, di sini saya memiliki contohnya yaitu proyek penelitian itu diberi dana sebesar 25 juta rupiah untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan industri otomotif. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman, seperti yang sudah saya paparkan tadi, apa aja persyaratannya. Nah, sini kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua itu dapat ditulis dengan angka jika menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, waktu, dan nilai uang. Nah, oke. Mari kita mulai aja nih yang untuk kata bisa ditulis dengan angka nih. Contoh, Ridho memegang ular sepanjang 2 meter. Nah, di sini 2 meter. 2 meter di sini itu dia bisa ditulis dengan angka. Kemudian, Andi sanggup memikul beban karung beras seberat 50 kg. Oke, di sini masih aman ya teman-teman, karena dia di sini tuh yang pertama dia itu untuk menyatakan ukuran panjang, yaitu 2 meter. Nah, kemudian di sini untuk menyatakan berat. Kemudian contoh yang selanjutnya tuh seperti ini. Vicky sudah menunggu kedatangan Rizky sejak pukul 19.00 sampai 19.45. Nah, di sini tuh dia jadinya bisa kita tulis atau kita nyatakan dengan angka karena di sini menyatakan keterangan waktu. Nah, oke. Yang kemudian itu bilangan itu bisa ditulis dengan angka jika digunakan untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, dan kamar. Contohnya tuh seperti ini. Seorang kurir ekspedisi sedang mencari alamat customer yang tinggal di Jalan TB Simatupang nomor 89 Cilandak, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Nah, di sini tuh bisa dinyatakan dengan angka itu seperti ini teman-teman nih. Di Jalan TB Simatupang nomor 89. Oke, kita masuk ke pembahasan materi yang selanjutnya. Yang ketiga itu ada tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini umumnya digunakan untuk menghubungkan dua klausa bebas yang berhubungan menjadi sebuah kalimat. Jadi istilahnya seperti ini teman-teman. Bila ada sebuah kalimat yang sedang menyatakan seseorang melakukan sesuatu. Nah, di saat yang sama juga ada orang pihak ketiga sedang melakukan kegiatan sesuatu di waktu yang sama. Nah, contohnya tuh seperti ini. Saat malam sudah larut, ketika ayah sampai rumah, ayah melihat ibu sedang menyiapkan makan malam, dan kakak dan adik sedang belajar bersama di ruang tamu. Nah, jadi di sini tuh pengertian dari tanda titik
komanya itu jadi seperti ini. Waktu ayah pulang ke rumah malam hari, ayah melihat ibu sedang menyiapkan makan malam. Kemudian ayah juga melihat kakak dan adik sedang belajar bersama di ruang tamu. Nah, kemudian tanda titik koma ini juga dapat digunakan pada akhir perincian berupa klausa. Nah, contohnya tuh seperti ini. Syarat penerimaan karyawan di PT perusahaan terbuka yaitu 1. Laki-laki atau perempuan berusia minimal 18 tahun. Yang kedua, sehat jasmani, rohani, dan tidak memiliki penyakit yang berpotensi menghambat pekerjaan. Ketiga, memiliki ijazah minimal SMA atau SLTA sederajat. Terus kemudian ada aktif, kreatif, dan inovatif. Kemudian ada terbuka untuk fresh graduate. Nah, di sini tuh jadi dia tuh untuk kata pemerinci gitu teman-teman, yang untuk tanda titik komanya itu. Jadi dia nih di sini untuk digunakan untuk pemerinci setelah menggunakan kata perincian berupa kata dan. Nah, kemudian materi yang selanjutnya itu ada merupakan tanda pisah. Nah, tanda pisah itu apa sih kira-kira? Nah, tanda pisah itu definisinya seperti ini. Tanda pisah umumnya digunakan untuk membatasi suatu kata atau kalimat untuk memberi penjelasan lain dari kata atau kalimat yang sedang disampaikan. Nah, maksudnya di sini tuh kayak ini, kalau misalkan kita sedang menjelaskan sesuatu, nah nanti kita tuh seperti memberi batas kepada suatu kata atau kalimat tersebut untuk memberi penjelasan yang lebih detail lagi dari kata-kata sebelumnya yang sudah diungkapkan. Kemudian, tanda pisah juga dapat digunakan untuk menegaskan bahwa adanya keterangan tambahan untuk mempertegas argumen dari redaksi yang sedang disampaikan. Nah, jadi selain yang sudah saya sebutkan barusan, di sini tanda pisah juga berfungsi untuk menegaskan bahwa adanya keterangan tambahan untuk mempertegas argumen. Jadi dia tuh bisa untuk mempertegas argumen gitu dari kalimat yang mendahulunya. Kemudian yang ketiga berfungsi sebagai pemisah untuk penulisan hari, tanggal, bulan, tahun, dan biasanya juga digunakan untuk menyatakan lama durasi atau jarak yang ditempuh dalam perjalanan. Oke, baik, kita langsung ke contohnya aja ya, supaya nggak pusing teman-teman. Oke, contohnya tuh seperti ini. Mahasiswa itu sangat berbakat. Strip, terus tanda pisah. Saya yakin dia pasti giat melatih kemampuannya. Nah, di sini tuh dia untuk memberikan keterangan lain dari kata mahasiswa itu sangat berbakat. Nah, iya, jadi keterangan lainnya yang dimaksud itu mahasiswa itu ya memang dia berbakat. Namun dia itu pasti giat melatih kemampuannya itu teman-teman buat mengasah bakatnya tersebut. Jadi ketika sedang bermain bola, dia tuh sangat hebat main bolanya. Nah, kemudian contoh yang kedua, Plato, strip, tanda pisah, merupakan murid seorang filsuf yang bernama Socrates. Merupakan orang pertama yang mendirikan akademi universitas pertama di Indonesia. Nah, di sini Plato itu yang terus kemudian itu tanda pisah murid seorang filsuf yang bernama Socrates. Jadi di sini tuh dia untuk mempertegas argumen bahwa si Plato ini merupakan seorang murid dari seorang filsuf yang bernama Socrates. Oke, yang contoh ketiga yaitu bulan depan akan diselenggarakan sebuah acara untuk mengenang kepergian almarhum Munir yang akan diperingati dari tanggal 5 Desember sampai dengan 7 Desember tahun 2019 di Universitas Brawijaya. Nah, kemudian tanda pisah di sini itu untuk menyatakan rentang waktu seperti ini contohnya. Jadi acara untuk mengenang kepergian almarhum Munir ini dia itu rentang waktu acaranya dari 5 Desember sampai dengan tanggal 2 Desember. Oke, mudah kan ya? Oke, thank you. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan terima kasih juga atas atensi yang kalian berikan kepada saya.
Saya, Albar Afrizalsyah, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekeliruan. Mohon untuk dimaafkan dan saya terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun untuk saya ke depannya, supaya ke depannya itu saya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, saya tutup presentasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.